Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk pergi melakukan kebaikan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Velindina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, Yesus pergi melakukan kebaikan. Ayat intinya yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini, Kristus menyatakan kepada dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Kepada hamba-hambanya, Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempat dalam rencana kekekalan surga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia, di mana kita harus bekerja bagi Allah. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus-menerus. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini, kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya sebagai seorang musafir. Ia datang untuk mewakili kita menghidupkan suatu kehidupan yang miskin dan berjalan, serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita. Tak dikenal dan tak dihormati, ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Kemana saja pernah ia berkunjung, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Kutip dari Sri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 15. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata bahwa kita ditebus oleh Kristus adalah untuk melayani. Tujuan kehidupan kita adalah untuk melayani. Dan hidup untuk melayani itu adalah suatu kehidupan pengorbanan diri.
Itulah kehidupan Yesus. Counsels on Health halaman 498 paragraf 2 berkata, Dia bersimpati dengan yang kelelahan, yang berbeban berat, yang tertindas. Dia memberi makan yang lapar dan menyembuhkan yang sakit. Terus-menerus dia pergi berkeliling sambil berbuat baik. Dengan kebaikan yang dia capai, dengan kata-kata kasih dan perbuatan baiknya, dia menafsirkan Injil kepada manusia. Kebaikan yang Yesus lakukan adalah tafsiran Injil bagi manusia. Dan Injil itu adalah pernyataan kasih Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, bahkan untuk mati di kayu salib guna menebus kita dari dosa. Kasih adalah karakter Allah, dan salinan karakternya adalah hukumnya. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 34 paragraf 1 menyatakan, ketika ia pergi berkeliling sambil berbuat baik, ia menyatakan dengan jelas karakter hukum Allah dan alamiah pelayanannya. Perbuatan baik yang Yesus lakukan adalah pernyataan karakter hukum Allah yang memang adalah salinan karakter Allah. Jadi, perbuatan baik yang Yesus lakukan adalah tafsiran Injil dan pernyataan karakter Allah. Nah, apakah Yesus melakukan perbuatan baik ini oleh dirinya sendiri? Oh tidak. Membina Pendidikan Sejati halaman 72 paragraf 1 menjelaskan, bukan hanya di atas salib Kristus mengorbankan dirinya untuk manusia. Ketika ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, Kisah 10 ayat 38, pengalaman setiap hari merupakan pencurahan hidupnya. Hanya dalam satu cara kehidupan seperti itu dapat dipelihara. Yesus hidup dengan bergantung pada Allah dan berhubungan dengan Dia. Untuk dapat hidup berkeliling sambil berbuat baik, Yesus hidup bergantung kepada Allah dan berhubungan dengan Dia. Sebab itulah satu-satunya cara untuk dapat mempertahankan kehidupan untuk berbuat baik. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Gospel Workers 1892 halaman 79 paragraf 1 menyatakan, penebus dunia tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi berkeliling berbuat baik. Ia mengikatkan dirinya erat-erat kepada Bapa, agar ia dapat membawa kekuatan bersatu mereka untuk menanggung jiwa manusia, untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran kekal. Dengan cara yang sama, hamba-hambanya harus memupuk kerohanian jika mereka berharap untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari kesenangannya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya. Karenanya, saat Yesus berkeliling sambil berbuat baik, Yesus sedang melakukan kehendak Bapanya. Itu sebabnya Yesus mengikatkan dirinya erat-erat kepada Bapanya. Dan bila kita mau berhasil dalam hidup melayani, maka kita harus mengikatkan diri kita juga erat-erat kepada Bapa. Apakah maknanya mengikatkan diri erat-erat kepada Bapa? Itu artinya Yesus menjadi satu dengan Bapanya. Bagaimana caranya? Para Nabi dan Raja halaman 417 paragraf 5 menjelaskan, Kristus yang menyinarkan kemuliaan Bapa datang ke dunia sebagai terang itu. Ia datang untuk menyatakan Allah kepada manusia. Dan tentang Dia adalah tertulis bahwa Ia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah 10 ayat 38. Di dalam rumah sembahyang yang di Nazaret, ia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus menjadi satu dengan Bapanya adalah karena Bapa telah mengurapi Yesus dengan rohnya Bapa yang kudus. Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapanya. Apa yang Yesus katakan dan perbuat bukan dari dirinya sendiri,
tetapi atas perintah dan perbuatan Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyaksikan tentang Yesus yang berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 390 paragraf 2. Berbunyi, "Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya." Yohanes 8 ayat 29. Inilah pentingnya Bapa mengaruniakan Roh-Nya kepada anaknya, agar Bapa selalu bersama anaknya, sehingga apapun yang anak lakukan dan katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya. Inilah makna Yesus mengikatkan dirinya erat-erat kepada Bapanya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengikatkan diri kita kepada Bapa? Oh, tentu bisa. Sebab itulah rahasia keberhasilan dalam pelayanan. Counsels for the Church halaman 302 paragraf 2 berkata, "Pelayanan membentuk hubungan yang hidup di mana orang percaya terikat dengan Kristus dan dengan demikian terikat dengan Bapa." Kita dapat terikat kepada Bapa, yaitu dengan terikat kepada anaknya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bila kita sudah terikat kepada Kristus, maka kita pun akan berkeliling sambil berbuat baik, yaitu menafsirkan Injil kepada manusia, serta menyatakan karakter Allah dalam kehidupan kita. Sebab bila kita telah bersatu dengan Kristus, Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Dia, maka perkataan dan perbuatan kita adalah perkataan dan perbuatan Kristus dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya terikat dengan Kristus? Sama dengan Kristus terikat dengan Bapa. Kristus terikat dengan Bapa oleh menerima Roh-Nya Bapa, maka kita terikat dengan Kristus dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting bagi kami pada pagi hari ini. Sebagaimana Kristus, kami pun perlu untuk pergi, berkeliling sambil berbuat baik, untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama, menafsirkan Injil dan menyatakan karakter Bapa kepada manusia. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat berhasil melakukannya hanyalah dengan terikat erat-erat kepada Bapa. Sebagaimana Kristus terikat kepada Bapa, demikian juga kami harus terikat kepada Bapa. Dan untuk dapat terikat kepada Bapa, kami harus terikat kepada Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hidup ini, tinggal dalam kami ya Yesus, bekerjalah dalam hidup ini, jadikan kami saksi-Mu untuk berkeliling sambil berbuat baik, menyatakan kasih Allah kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.